Sekarang kita lihat sosiologinya. Ibnu Khaldun melihat bahwa manusia adalah makhluk sosial. Diawali oleh Aristoteles sebenarnya. Oleh karena itu manusia pasti berorganisasi sosial. Itu tidak bisa dielakkan sudah. Itu sudah fitrah, naluri. Apa nggak bisa Pak orang hidup sendirian? Ya bisa aja, tapi melawan fitrah. Agak berat. Dia harus mati-matian. Itu seperti orang yang apa nggak bisa Pak orang nggak kawin? Ya bisa aja, cuma dia harus pontang-panting jungkir balik tiap hari ngempet. Kenapa? Karena kawin itu fitrah. Jadi fitrah itu bukan berarti nggak bisa dihentikan, tapi kalau dihentikan kamu harus mati-matian berjuang. Sama kayak sosial. Boleh kamu, saya benci dengan dunia hari ini, semua isinya palsu, saya pengen uzlah. Bisa, cuma kamu harus mati-matian. Kenapa? Karena berhubungan dengan orang lain itu fitrah. Ya kan? Coba kamu seminggu aja jajal, gak usah nyapa aja orang lain, gak usah say hello wis. Yos kamu neng warung, neng kampus meneng wae jajal, enggak usah berhubungan. Nanti kan kamu tersiksa luar biasa. Ada orang ketemu senyum padamu, kamu diem aja, cuek. Aku enggak ada hubungannya sama siapa. Coba aja latihan untuk membuktikan apa benar makhluk sosial manusia. Kamu akan ketemu bahwa ya memang fitrah ternyata. Buktinya kamu tersiksa. Enggak usah lama-lama wes, 3 hari aja kayak gitu. Enggak akan bisa. Oke. Nah, Ibnu Khaldun membagi kajian tentang organisasi sosialnya manusia itu oleh Ibnu Khaldun disebut umron. Jadi tentang organisasi sosial manusia. Isinya umron itu ada 2 jenis kajian. Yang pertama umron badawi, dan yang kedua umron hadori, Bedouin culture dan civic culture. Budaya Badui, masyarakat Badui, dan budaya sipil, masyarakat sipil. Masyarakat yang sudah hadori, masyarakat beradat, dan masyarakat Badui, masyarakat desa, dan masyarakat kota. Itu nanti jadi kajian khasnya Ibnu Khaldun. Cirinya Badui apa? Cirinya desa apa? Sederhana, bebas, egaliter, spontan, gembira, dan kohesif. Nyambung. Jadi desa itu biasanya orangnya cenderung sederhana, kemudian bebas, nggak banyak ikatan. Coba lihat orang-orang desa itu nyantai, nggak pernah debat kayak kamu, nggak pernah santai aja. Siang-siang di kebun hanya pakai BH aja sambil nyari kutu, nggak ada orang ribut pornografi, biasa aja, dan nggak ada orang teriak-teriak gara-gara itu, nyantai bebas. Sumuk kok ya dicopot bajunya terus sama tetangganya nyari kutu di belakang sambil nggosip, santai, no problem, nggak ada masalah dengan Jokowi Prabowo, nggak urusan, enak menikmati hidup, nyaman, sederhana, nggak kakean pola. Ya kan itu desa. Dan gak ada orang ribut kan, kayak gitu-gitu, lihat kayak gitu-gitu. Yang ribut kan paling kamu yang orang kota. Ini orang desa biasa, spontan. Kalau iya ya bilang ya, kalau enggak ya bilang enggak. Gak seneng ya bilang aja gak seneng. Kadang kamu bilang lebay lah, kamu bilang besok lah, kamu enggak, kalau dia suka ya bilang aja suka. Lihat kamu cakep ya bilang aja, wah cakep banget ya, biasa aja. Atau jelek ya dibilang jelek. Gak enak juga gak enak. Karena saya pernah itu ngajak bolo-bolo dari kampung, nyari restoran gak ada, tak ajak makan KFC, isinya cuma ayam sama saus itu. Aduh, komentarnya, pengenan kayak gini nih,
20.000, 25.000 haus. Neng ngomong tak gawe ke dewe. Dan itu ngomongnya keras-keras lagi. Iya, spontan aja. Dan jadi ya pegawainya ngelirik ya nggak urusan. Ya kan, begitu mau pulang bungkusi semua, eman dibungkusi semua. Kalau kamu kan jaim mesti nggak mau ya, tapi dia dibungkusin. Nah, spontan aja, nggak terlalu. Kalau kamu kan apa-apa mesti mikir kan, wah ini bikin malu, ini lebay, ini enggak lah. Dia iya ya iya, enggak ya enggak. Badawi gembira. Kenapa ya? Karena tadi dia bebas berekspresi, santai. Jadinya gembira. Yang bikin kamu sumpek itu kan kamu terlalu banyak bikin penjara, terlalu banyak bikin sekat untuk ekspresimu sendiri. Kamu pengen gini tapi terus mikir Anda nanti kelihatan jelek. Kamu pengen gini Anda nanti malu dilihat orang Anda. Ya wis rasake dhewe. Kamu tiap hari stres karena kamu sendiri yang bikin pager, yang seharusnya itu tidak pager. Boleh nggak kamu ke mall pakai sarung? Boleh, tapi ayo ke sana pakai sarung. Kamu kan ondai lah Pak, yo pakai celana lah Pak, malu lah Pak. Ya malu kan, jaim lah Pak, gengsi lah Pak, kan mesti gitu. Padahal kamu pakai juga tidak ada masalah. Boleh nggak kamu ringtone-nya ngaji? Boleh kan, tapi kamu kok ya jangan segitunya lah Pak, masa ringtone ngaji lo. Saya ngatur itu loh, kamu bikin aturan sendiri, bikin nyusahin sendiri. Kamu boleh pakai ringtone lagu dangdut atau lagu India kalau memang kesukaanmu itu, tapi kan kamu gengsi lah Pak, masa lagu India jadi ringtone, kan kamu sedikit. Kamu tidak spontan. Jadi yang kamu sukai apa ya itulah. Wong tidak dosa kok, kecuali yang dosa loh ya. Oke, ciri Badawi dan kohesif. Jadi nggak usah direkat-rekat, nggak usah dibikinkan kegiatan-kegiatan untuk bersatu, sudah otomatis bersatu. Orang kampung itu ya kalau satu bangun rumah, yang kerja bisa orang sak kampung dan nggak perlu diminta. Begitu tetangganya ada kerepotan apa, semua datang. Badawi. Jadi sederhana, spontan, gembira, dan kohesif. Nah, biasanya orang-orang ini kalau sudah mulai maju, sudah mulai berubah dari Badawi jadi Hadori. Kenapa yang tadi bisa sederhana, bisa spontan? Karena masih simple hidupnya, urusannya nggak banyak, masih sangat sederhana. Nah, begitu berubah jadi Hadori, hidupnya jadi kompleks, ada kompleksitas. Ketika kompleksitas terus lahir restriksi-restriksi, pembatasan-pembatasan. Setelah dibatasi biasanya terus ada pembedaan-pembedaan. Terus ada pengekangan diri. Terus ada kesopanan-kesopanan, kecanggungan. Kepentingan pribadi mulai main, tidak lagi kohesif. Itu biasanya mentalnya orang Hadori, mentalnya orang kota. Urusannya sudah banyak, mikirnya nggak cuma itu dok, sudah mikir macam-macam, sehingga akhirnya terus bikin banyak batasan sendiri untuk dirinya sendiri. Ya silahkan kamu cermati dirimu sendiri, kan banyak sebenarnya kamu bikin aturan untuk dirimu sendiri. Aku itu kalau rambut tidak gondrong jelek ya, harus gondrong lah. Menurut kamu sendiri, kamu bikin aturan sendiri, malah susah. Kuatel rambutmu ya, demi gondrong kan kamu rela gatel, menahan diri gara-gara gondrong, dan kamu batasi dirimu untuk tidak gundul. Padahal mungkin gundul itu lebih simpel. Ketika gundul kamu ngirit sampo, ngirit, iya kan, lebih enak, lebih ringan, lebih enteng, lebih bermanfaat bagi yang lain. Mungkin ada yang pingin ngaca, ada yang pingin jadi, ya kan lebih simpel, tapi kamu milih gondrong. Ya enggak apa-apa, tapi ketika pilihan terus, maka ada batasan-batasan, ada pengekangan-pengekangan diri. Dan itu masyarakat kota. Dan biasanya penuh kecanggungan-kecanggungan, ada etika-etika, etiket-etiket. Coba lihat
Orang kota sosialita itu cara jalan aja diatur, cara duduk, cara minum diatur. Ya kan? Minum itu dari tangan yang mana, diangkat kemana, nggak boleh, kan gitu. Minum aja, duduk aja diatur. Perempuan jangan duduk kayak gitu, kayak gini. Oh, yang laki-laki ya duduk di jalan aja diatur. Pembatasan-pembatasan sendiri. Kayak di kampus itu loh. Bikin aturan A, bikin aturan B. Susah dewe saiki. Di mana-mana kan gitu. Bikin aturan kamu malah jadi susah. Tidak spontan. Oke, dan ada etiket-etiket. Ada etika-etika. Kalau di situ bahasanya kecanggungan-kecanggungan. Itu hadori. Ini dari sisi mentalitasnya loh ya, bukan dari sisi materi dan wajah peradabannya. Karena hadori jelas lebih warna-warni, lebih indah, lebih maju dibandingkan yang Badawi, yang sederhana, spontan. Keberagamaan Badawi dengan keberagamaan hadori ya beda. Badawi kalau di Mekah ya lahirnya model-model keberagamaan, agak Wahabian, agak Salafian, sederhana, tidak rumit. Ayatnya itu ya dilakukan itu kan gitu aja. Mereka tidak bisa diajak berpikir rumit. Kalau di Indonesia ya yang tradisional, pokoknya apa katanya kiai kuwi wis tidak usah debat-debat, diskusi-diskusi, jiwa capek. Pokoknya agama itu ya apa kata kiainya, simple, nggak rumit. Kamu yang kuliah kan yang rumit, susah karepe dhewe. Akhirnya malah ndak sholat, ndak poso, ndak jelas. Padahal ada yang lebih simpel. Cuma karena kita sudah orang kota, terus jadi barang gampang, jadi rumit. Dan kalau dalam analisisnya Ibnu Khaldun, masyarakat itu biasanya dari Badawi terus berkembang ke arah hadori. Tapi hadori ini pada akhirnya akan jatuh lagi ke Badawi. Jadi karena peradaban itu cyclical, muter. Jadi orang kota itu nanti ketika jenuh di kota kan terus merindukan desa. Kenapa sih tadi ketika tak jelaskan desa kamu tertarik sekali? Karena hari ini kamu sedang hadori, kamu sedang jadi orang kota. Tapi coba tanya orang desa yang sama sekali gak pernah ke kota sing duweso itu, pasti mimpinya adalah mimpi kota. Enak ya di kota itu, apa-apa gampang, apa-apa bisa ditemui, apa-apa kan gitu. Tapi kamu merindukan desa, enak desa, sederhana, spontan, gak terlalu. Nah, jadi kamu desa apa kota, tinggal dilihat mimpimu. Kalau mimpimu masih mimpi Pak, pingin HP yang baru Pak, pingin laptop edisi baru Pak, kamu berarti masih desa. Mimpimu mimpi kota, pingin punya uang banyak, pingin ini. Tapi kalau mimpimu mimpi saya bosan di kota Pak, saya pingin ke desa, saya pingin nandur aja ke sawah, pingin berarti kamu orang kota. Mimpimu mimpi desa. Ya kan? Kalau kamu Pak, saya ingin jadi pegawai negeri Pak, saya ingin jadi pejabat Pak, ingin jadi DPR, berarti kamu masih desa. Mimpimu mimpi kota. Tapi kalau kamu ingin back to basic, kembali ke yang natural-natural, berarti kamu sudah kota. Kan sekarang itu lokalisasi, globalisasi. Yang sedang global kan ingin lokal lagi, sementara yang lokal memimpikan yang global. Nah, itu hadori sama Badawi.